Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wa'run. Cerita berlanjut dengan Tang San yang bertanya, bisakah sang master merekomendasikan atau mempertemukan dirinya kepada penguasa kota? Ia sangat mengagumi beliau. Di sini Yingji menyadari bahwa ambisi Tang San tidaklah biasa. Tang San meyakinkan kalau ia berkata apa adanya. Namun tujuan Tang San yang sebenarnya ialah untuk mendekati tuan kota. Niatnya bukan sekedar bertahan hidup, ia ingin membuka jalur agar bisa mendukung Megungzi dalam menguasai kota Keri. Tang San sudah merancang rencana ini jauh sebelum datang bertanding. Ia sadar bahwa demi masa depan Megungzi, kendali atas kota Keri sangat penting. Jika ia berhasil mendekati tuan kota, maka ia bisa membantu Megungzi dari balik layar. Singkatnya, Yingji pun tampak menyetujui usulan itu. Sayangnya penguasa kota sedang dalam kultivasi tertutup bersama putrinya. Namun setelah penguasa kota keluar dari pengasingannya, ia akan merekomendasikan Tang San kepadanya. Kemudian ia bertanya tentang kapan Tang San pergi ke istana leluhur. Tang San menjawab bahwa ia akan berangkat dalam waktu 1 bulan. Jika sudah demikian, Yingji memberikan sebuah token khusus yang akan mempermudah akses mereka di kota Keri, serta meresmikan status bangsawan dan menawarkan tempat tinggal yang lebih layak. Setelah pertemuan selesai, Yingji secara pribadi mengantar mereka dan memberikan instruksi kepada iblis kera agar mengurus kediaman mereka. Setelah sampai dan menutup pintu, mereka semua menghela napas lega. Tang San kemudian menjelaskan rencana ke depan, yaitu setelah mendapatkan status bangsawan, fokus utama mereka adalah peningkatan kultivasi dan penguatan kekuatan garis keturunan. Keesokan harinya, berkat efisiensi Yingji, mereka didaftarkan sebagai bangsawan oleh seorang utusan khusus. Setelah pendaftaran selesai, tempat tinggal pun diatur. Masing-masing dari mereka memperoleh hak untuk membeli tanah dan kediaman. Yingji yang merupakan monster pedagang yang kaya raya menghadiahkan 5 rumah kepada Tang San dan timnya. Selain itu, mereka juga diberi hak untuk merekrut pengikut atau bidak, meskipun bidak hanya diizinkan bekerja di luar kota. Tang San dan timnya menghabiskan kultivasi tertutup selama beberapa hari. Singkat cerita, 10 hari kemudian, meskipun tampak tenang, ia sesekali berteleportasi diam-diam ke Akademi Penebusan untuk berkomunikasi dengan para guru. Beberapa waktu kemudian, diperlihatkan Xiaomal yang sudah pulih dari lukanya. Di belakangnya berdiri iblis kera sang penjaga Koloseum. Ia pun menyerahkan Xiaomal kepada Tang San sembari memberitahu bahwa kultivasinya sudah disegel meski naluri bertahan hidupnya tetap ada. Ketika hanya mereka berdua yang tinggal, Tang San dengan tenang menyuruh Xiaomal duduk. Namun entah apa yang merasuki monster tersebut sehingga ia langsung marah dan bertanya apa maksud dari perkataan Tang San kemarin. Tang San tetap santai kembali menyuruh Xiaomal duduk. Xiaomal kembali ngamuk sembari mengungkapkan bahwa Tang San berbohong kepadanya. Menanggapi itu, Tang San berdiri perlahan mengeluarkan auranya sebelum mengungkapkan bahwa perhatikan nada bicara San berkata dengan dirinya. Ingat, status Xiaomal sekarang adalah bidaknya. Bersamaan dengan Xiaomal yang tampak ketakutan, Tang San bertanya tentang target kultivasi Xiaomal. Xiaomal menjawab bahwa tentu saja menjadi dewa. Tang San tanpa basa-basi mengatakan kalau hal itu belum pernah terjadi di klan Liger. Xiaomal pun terdiam. Ia tidak bisa membantah karena sejarah membuktikan bahwa tidak pernah ada dewa dari garis keturunannya. Tang San melanjutkan memberitahukan masalah mendasar dari kekuatan Xiaomal, yaitu konflik dalam garis keturunan singa emas dan harimau suci. Kombinasi kekuatan besar itu memang membuatnya kuat, tetapi juga menjadi penghalang untuk menembus tingkat dewa. Bahkan Kaisar Iblis sekalipun tidak mampu menyelesaikan konflik internal garis darah tersebut. Tang San menambahkan yang setelah mendengar ucapan itu, Xiaomal sontak tercengang. Bagaimana mungkin Tang San mengetahui semua rahasia klannya? Dengan tenang, Tang San menutup pembicaraan bahwa satu-satunya jalan bagi Xiaomal menjadi lebih kuat bukanlah dengan kekerasan, tapi dengan menyelesaikan konflik dalam darahnya sendiri. Nah, itu yang ia gak tahu bagaimana caranya. Kebanyakan orang menganggap klan ini adalah kutukan karena seharusnya mereka gak ada di benua ini. Tang San membantah bahwa
itu bukan kutukan, masalahnya adalah penolakan dua garis keturunan yang tak menyatu. Nah, simpel banget kan, artinya tinggal disatuin aja. Bersamaan dengan Xiaomal yang makin bingung, Tang Shan mengungkapkan bahwa jika ia pede mengatakan ini, artinya ia mampu menyelesaikannya, namun tentu saja tidak gratis. Ada kesepakatan yang harus ditaati. Mendengar ucapan itu, tanpa ragu Xiaomal berkata dengan tegas, jika kau bisa menyelamatkan klanku, hidupku akan menjadi milikmu. Baik bidak ataupun pelayan, ia akan menuruti. Tapi Tang Shan hanya menggelengkan kepala. Ia tidak butuh bidak atau pelayan. Ia hanya ingin klan Liger menjadi sekutunya. Bila suatu hari ia memanggil, mereka harus datang. Karena syaratnya sangatlah mudah, Xiaomal tanpa ragu menyetujui. Terlebih ia merupakan orang terkuat di klannya, jadi penetuanya pasti menyetujui. Singkatnya, Tang Shan membuka segel kultivasi Xiaomal sebelum mengajaknya pergi ke klannya. Untuk berjaga-jaga, Tang Shan langsung berteleportasi ke area pegunungan Kerry. Xiaomal lagi-lagi heran dengan kehebatan Tang Shan. Tang Shan tak menanggapi, menyuruh pria itu untuk segera membawanya ke lokasi klannya. Di perjalanan, Xiaomal bercerita tentang sejarah kelam klannya. Jadi gini, Liger adalah hasil cinta terlarang antara singa dan harimau. Peluang mereka lahir sangat kecil dan sebagian besar mati muda. Namun jika mereka bertahan, mereka bisa menjadi lebih kuat dari kedua ras asalnya. Dijelaskan bahwa klan Liger terdapat ancaman besar yang disebut konflik garis keturunan. Ketika konflik ini muncul, dua kemungkinan bisa terjadi. Pertama, Liger dewasa biasanya akan mati dalam pertarungan brutal. Kedua, Liger yang lemah akan kehilangan kekuatan dengan cepat dan akhirnya mati dalam kondisi menyedihkan. Untuk bertahan hidup, para Liger membutuhkan benda-benda berenergi kehidupan yang langka dan mahal. Nah, inilah sebabnya Xiaomal mati-matian mengikuti pertandingan Colosseum. Ia ingin mengumpulkan uang demi mendapatkan harta-harta tersebut dan menyelamatkan klan mereka dari kepunahan. Diketahui bahwa belum lama ini istri Xiaomal mengalami ledakan yang parah. Sang istri saat ini sedang hamil mengalami keguguran tragis diikuti oleh pelamahan cepat yang mengancam nyawanya. Peristiwa ini membuat Xiaomal sangat terpukul hingga melakukan segala cara untuk memperoleh harta penyembuh. Ketika Tang Shan mengetahui situasi ini, ia memahami betapa gentingnya kondisi yang dihadapi suku Liger. Singkat cerita, mereka pun hampir sampai di desa. Dari kejauhan, 3 Liger kuat melesat keluar dari desa. Salah satunya langsung berteriak dan menggenggam tangan Xiaomal dengan panik. Ia memberitahukan bahwa kondisi istri Xiaomal makin parah. Tanpa menunggu lama, Xiaomal langsung mengajak Tang Shan yang lain untuk kembali. Namun sebelum mereka bergerak lebih jauh, Tang Shan menghadang langkah mereka. Ketika 3 Liger tersebut bertanya apa maksud Tang Shan berkata bahwa jika Xiaomal menginginkan istrinya selamat, jangan bertindak gegabah. Kondisi istri Xiaomal sudah sangat parah. Bisa dikatakan dia hanya menunggu Xiaomal pulang untuk memastikan suaminya masih hidup. Nah, jika ia benar-benar melihat Xiaomal baik-baik saja, maka ia akan lega sebelum mati. Jadi, biarkan dirinya yang mengobati, sementara Xiaomal harus bersembunyi. Menyadari bahwa Tang Shan benar-benar bisa menyembuhkan istrinya, Xiaomal tiba-tiba berlutut dengan air mata membasahi wajahnya. Tang Shan menepuk pundaknya sembari menyuruh Liger yang lain untuk membawanya ke tempat istri Xiaomal. Sesampainya di desa yang sunyi, suasana suram langsung terasa. Tang Shan masuk ke dalam diikuti 2 Liger lainnya. Di dalam, seekor Liger betina terbaring lemah di kasur. Detak jantungnya sangat lemah dan napasnya nyaris tak terdengar. Melihat ada yang masuk, ia bertanya di mana suaminya. Tang Shan mengungkapkan bahwa ia adalah tabib yang dikirim oleh Xiaomal. Sementara sekarang Xiaomal sedang mencari obat dan sebentar lagi akan kembali. Liger betina tampak ragu namun terlalu lemah untuk menolak. Tang Shan duduk di sisi tempat tidur dan menekan pergelangan lehernya. Dengan kekuatan mentalnya, ia segera merasakan bahwa kondisi tubuh Liger betina sangat buruk. Nafasnya sekarat, darahnya menipis dan 2 garis keturunan yang saling bertolak belakang masih terus bertarung dalam tubuh
tubuhnya. Bila ini tubuh manusia pasti sudah lama mati. Segera setelahnya Tang San menyuntikkan energi lembut Xuan Tian ke tubuh liger betina. Saat energi itu mengalir, tubuh sang liger mulai terasa hangat dan detak jantungnya menguat. Dengan hati-hati Tang San menggunakan Xuan Tian Gong untuk menyeimbangkan konflik garis keturunan di tubuh liger. Seperti yang kita ketahui bahwa Tang San juga memiliki beberapa garis keturunan. Nah, makanya ia pede menyembuhkan klan liger karena ia sangat berpengalaman dalam hal ini. Dulu saat ia menerobos tingkat 7, dua garis keturunan tingkat satunya juga pernah bertabrakan dalam tubuhnya. Dan apakah kalian ingat apa yang dilakukan Tang San? Ya, dia menenangkan dua entitas tersebut dengan Xuan Tian Gongnya. Kebetulan banget di benua Falan ini kultivasi Xuan Tian Gong sangat berguna baginya. Nah, oleh karena itu Tang San berniat menggunakan cara yang sama untuk menenangkan dan menggabungkan dua garis keturunan istri Xiao Mal. Dan benar saja, saat ia menerapkannya, dua entitas tersebut yang awalnya saling bertentangan perlahan-lahan mulai menyatu. Warnanya pun tampak berubah menjadi platinum. Belum cukup sampai di sini, Tang San lalu bertanya kepada tiga liger apakah salah satu dari mereka merupakan kerabat dekat Kitten. Jika iya, Tang San ingin mengambil darahnya karena sang liger betina membutuhkan transfusi darah. Yang paling kecil di antara mereka mengatakan bahwa ia adalah adiknya. Dengan sukarela ia memberikan darahnya. Dengan bantuan penggang, Tang San memotong lengan sang adik lalu menuntun aliran darah emas ke udara. Di bawah pengaruh Xuan Tian Gong, darah tersebut dimurnikan dan diserap melalui pori-pori Kitten. Singkat cerita, istri Xiao Mal benar-benar selamat dari kematiannya. Sekarang tidak ada masalah lagi dalam garis keturunannya. Meski kultivasinya turun, ini bisa dipulihkan secara bertahap. Selesai berbicara, ia pun mempersilahkan Xiao Mal untuk mendekat. Dengan penuh emosional, Xiao Mal menyentuh kepala Kitten dan merasakan bahwa ia benar-benar diselamatkan. Tergerak oleh tindakan Tang San, ia bersumpah akan menjadi pelayannya. Namun Tang San dengan tegas menolak. Ia mengatakan kalau dirinya tak butuh pelayan, ia hanya ingin bersekutu. Terlebih darah bangsawan seperti mereka tidak seharusnya menjadi bidak. Mendengar hal itu, Xiao Mal pun bertanya apakah metode Tang San bisa digunakan oleh seluruh anggota klannya. Tang San mengiyakan, tapi fusi ini hanya mungkin dilakukan oleh liger dewasa dengan tubuh kuat. Prosesnya sangat berat karena semua darah mereka harus diubah dalam satu waktu. Sementara liger yang masih kecil tak akan sanggup menerima metode ini. Terakhir perlu ada saudara kandung untuk mendampingi. Nah, yang paling keren ialah setelah darah mereka menyatu, garis keturunan tersebut akan berevolusi menjadi bloodline tingkat 1. Namun urusan kultivasi itu tergantung kerja keras masing-masing. Dan ya, pernyataan itu mengguncang hati ketiga saudara liger yang mendengarnya. Mereka sadar jika metode ini benar-benar berhasil, maka konflik darah yang selama ini membatasi takdir mereka akan sirna. Karena kesenangan, Xiao Mal meminta Tang San untuk menunggu sejenak karena ia ingin menemui penetua klan untuk mengabarkan berita gembira ini. Tang San tersenyum kecil sebelum duduk bersila di atas batu memulihkan diri. Tak lama, Xiao Mal kembali datang bersama seekor liger tua yang merupakan penetua suku ini. Tetua itu memancarkan wibawa dan Xiao Mal sendiri tampak sangat hormat di hadapannya. Ketika si penetua memeriksa istri Xiao Mal yang sepenuhnya pulih, ia terkejut sebelum menatap ke arah Tang San dan berkata dengan suara gemetar bahwa ini merupakan sesuatu yang bahkan Kaisar Iblis pun gak bisa mengatasinya. Lantas bagaimana Shura melakukannya? Tang San berkata jujur kalau dirinya memiliki cara, tapi itu rahasia. Ia tidak bisa mengungkapkannya. Intinya ia hanya ingin bersekutu. Tetua liger pun mengancam kalau gak mau ia akan menahan dan memaksanya mengungkapkan caranya. Mendengar ucapan itu, Xiao Mal buru-buru menyela mengungkapkan bahwa Shura adalah penyelamat, dia bukan musuh melainkan orang baik. Tang San gak panik. Ia menjelaskan bahwa jika mereka menolak, maka masa depan suku liger akan tetap terpuruk. Namun jika mereka menerima bantuannya, bloodline mereka dapat disempurnakan melalui fusi darah menghasilkan darah liger yang jauh lebih kuat. Tang San menyatakan bahwa ia datang dengan niat baik. Ia bahkan mengatakan bahwa satu-satunya yang bisa menandingi kekuatannya hanyalah Xiao Mal, dan jika ia bisa mengalahkannya, maka ia bisa menghadapi siapapun di antara mereka. Menyadari perkataan
Tang San ada benarnya juga, sang penetua pun menyetujui usulan itu. Katakan saja apa syarat Shura. Oke, simpel saja, Tang San akan menyembuhkan semua anggota klan Liger yang dewasa. Sebagai balasan, ia berharap bahwa suatu hari ketika ia membutuhkan, suku Liger harus bersedia membantu umat manusia dalam perjuangan mereka. Penetua suku Liger tampak ragu ketika mendengar ucapan itu. Mereka tahu jumlah manusia sangat besar sementara mereka hanya berkisaran 200. Maka dari itu, sang penetua mengusulkan bahwa ia bisa berjuang untuk Shura bukan untuk umat manusia. Jadi selama Shura masih hidup dan membutuhkan klan Liger, mereka akan datang dan siap bertempur. Tang San terdiam sejenak lalu mengangguk pelan menerima kesepakatan itu.